Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu ala jamil ala wa ashkuruhu syukran ufiyan dan bala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtasallahu bihi fadailah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ula amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang mencari teman. Apabila sudah tidak ada lagi teman yang jujur, sudah tidak ada lagi teman yang orientasinya kepada akhirat, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka lebih baik kemarin kita uzlah. Uzlah itu menyendiri. Ada satu makalah yang kaitannya dengan ini. Makalah itu menyebutkan al-wahdah khairun min jalisis su wa jalisus salih khairun minal wahdah. Sendiri itu lebih baik dibanding berteman sama orang jelek. Sendirian itu lebih baik daripada kumpul-kumpul sama orang-orang yang bisa mempengaruhi pada kita keburukan. Tapi perlu diketahui juga, duduk sama orang-orang soleh itu lebih baik dibanding sendiri. Jadi selama masih ada orang soleh kayak jamaah Al-Hidayah di sini, amin ya Pak. Kumpul-kumpul bareng di sini ngaji malam minggu. Urusan kas urusan lain. Orang boleh utang ya Mas ya. Ya boleh utang. Tinggal ntar ditagih aja tinggal. Pokoknya kumpul sama orang soleh, insya Allah itu lebih baik daripada diem sendirian. Walaupun betul diam itu lebih baik daripada kumpul sama orang-orang bejat, tetapi kumpul sama orang soleh itu lebih baik dibanding sendirian. Ini sama dengan kata-kata yang makalah juga yang disebutkan atau kata-kata bijaksana, diam itu emas. Kan pernah dengar gue ya? Diam itu emas. Tapi perlu diketahui, ngomong yang lebih baik itu lebih mulia dibanding emas, dibanding diam itu. Iya, meskipun ya diam itu emas, tapi ngomong yang baik untuk berzikir atau untuk memberikan nasihat itu lebih baik dibanding diam. Karenanya ada waktunya kita diam, ada waktunya kita ngomong juga. Ini juga senada dengan naumus shaim ibadatun. Mungkin pernah dengar bapak-bapak bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Dengar ya Pak? Tidurnya orang puasa itu ibadah. Betul, nggak salah itu. Tapi perlu diketahui, ngajinya orang ibadah, kerjanya orang puasa, ngajinya orang puasa itu lebih baik dibanding tidurnya, gitu. Jadi lebih bagus puasa tidur mulu apa puasa ngaji mulu? Ngaji mulu, jangan terus jadi alasan bantal lagi dipegangin. Ya habis subuh bantal, 11:30 bangun, siap-siap dulu zuhur, habis zuhur bantal lagi. Romannya takut amat lapar. Takut bangun, ya Allah lapar, tidur lagi ya. Ya Allah belum maghrib, tidur lagi. Betul, itu ibadah, semua ibadah. Tapi lebih bagus ngajinya orang puasa dibanding tidurnya orang puasa. Dan demikian juga dalam menyendiri atau uzlah kemarin, bagus uzlah itu. Tapi perlu diketahui, kumpul sama orang-orang soleh itu lebih bagus dibanding uzlah. Nah kemudian pada pembahasan berikut ini disebutkan tentang 3 macam manusia, tiga jenis manusia atau 3 jenis orang yang perlu kita kenal dalam pergaulan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wan nasu thalathatun, manusia itu ada 3 macam. Ahaduhum mataluhu matalul ghidai. Manusia yang pertama, perumpamaan mereka matalul ghidai adalah seperti makanan, la yustagna anhu, yang tidak yustagna itu sumukih itu yang tidak dibutuhkan, maksudnya tidak bisa kita hindari atau tidak bisa kita jauhkan anhu darinya. Jadi kita pasti butuh la yustagna minhu, la yustagna anhu, yang tidak bisa dianggap tidak perlu. La yustagna yang tidak bisa dianggap tidak perlu, artinya pasti kita memerlukannya. Ini jenis yang pertama. Wal akharu, dan yang lain mataluhu matalul dawa. Perumpamaan yang lain itu seperti obat. Yuhtaju ilaihi, yang dibutuhkan kepadanya, fi waqtin duna waqtin, pada satu waktu, tidak pada waktu yang lain. Ini jenis yang kedua, seperti obat. Wal akharu, dan yang lainnya mataluhu, perumpamaan manusia itu matalud da'i, seperti penyakit. La yuhtaju ilaihi qattu, yang tidak dibutuhkan sama sekali. Walakinnal abda, tetapi seseorang hamba, qad yubtala bihi, terkadang diuji dengan hadirnya yang ketiga ini, penyakit. Wa huwa alladzi la unsa, yaitu orang yang tidak diinginkan fihi, di dalamnya tidak ada kenyamanan di dalamnya, wala naf'a, dan juga tidak ada manfaat dalamnya. Fatajibu, maka wajiblah mudaratuhu, berbelas kasih kepada orang tersebut, ilal khalasi minhu, menuju pada keselamatan dari sifat itu atau darinya, dari sifat atau dari penyakit. Wa fi musyahadatihi, dan dalam menyaksikan jenis manusia yang ketiga ini, faidatun azimatun, ada manfaat yang besar. In wufiqta laha, apabila engkau dibimbing untuk faidah atau manfaat itu. Wa huwa antusyahida, yang dimaksud itu engkau bisa menyaksikan min khabaithi akhwalihi, dari buruknya keadaan orang itu, wa af'alihi, dan perbuatannya. Engkau menyaksikan matas takfihuhu, sesuatu yang engkau anggap buruk, fatajtanibuhu, lalu engkau menjauhinya. Fasaidu, maka orang yang bahagia, orang yang selamat, man wu'idha bi ghairihi, adalah orang yang bisa dinasihati dengan perantaraan orang lain. Wal mu'minu mir'atul mu'min, dan orang mukmin itu cerminnya orang mukmin yang lain. Kata Imam Ghazali di sini, manusia ada 3 jenis, Bu, Pak. Yang pertama, manusia yang seperti perumpamaannya seperti makanan, pasti kita butuhkan. Setiap kali, setiap hari pasti kita butuh dia. Pasti kita butuh asupan dari manusia jenis yang pertama ini. Siapa manusia yang jenis pertama ini? Guru, ulama. Karena kita bisa kerja, kita bisa ibadah, itu yang nuntun adalah guru, yang nuntun adalah ulama. Kita bisa bekerja dengan baik, niat kerja mulai pagi berangkat, ini niat untuk mencari karunia Allah, karena memang Allah perintahkan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, menyebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, itu perintah Allah. Dalam surat Jum'ah, wajib kerja itu. Urusan hasil Allah yang menakar, tapi berangkat kerja itu hukumnya wajib. Apalagi yang masih gagah-gagah kayak Mas Dedi, masih gagah kayak Mas Heru, masih gagah kayak gagah semua ya rumah, masih gagah. Kecuali kalau yang memang sudah ada ditanggung oleh anaknya, emang udah sepuh kayaknya, kalau buat melamar PPSU nya maka bakal terima. Orang 70 tahun melamar PPSU ya nggak terima udah. Tapi udah dijamin sama anak-anaknya, udah Pak nggak usah kerja, boleh nggak kerja. Tapi kalau yang masih semangat gagah kayak Ato yang satu tuh, itu muda-muda gitu udah punya anak tuh, Bu, udah bisa bikin anak itu dia. Kayak Bang John, oh, masih gagah, wajib kerja. Nah, kita dituntun oleh guru, oleh alim, ulama, kalau kerja ini dari awal niatnya ya niat mencari fadl atau karunia Allah, menjalankan perintah Allah niatnya.
Makan juga begitu, diajarin sama guru, makan biar berkah, biar makanannya masuk. Ini gampang dipakai buat ibadah nantinya. Masuk kamar mandi juga begitu, dituntut sama guru. Semua yang ada dalam setiap detik keseharian kita itu bimbingan guru semua. Maka manusia jadi pertama yang namanya guru ini memang seperti makanan. Kita pasti butuh, karena semua kegiatan kita, semua perbuatan kita dari melek mata sampai merem lagi itu adalah bimbingannya guru, bimbingannya ulama. Kita nggak mungkin jauh dari ulama, nggak mungkin kita menafikan peran ulama, menghilangkan peran ulama, nggak mungkin. Guru kita, guru yang ngajarin kita mulai dari alif-alifan, ada guru ngajar lekar, atau guru yang ngajarin kita sholat, guru yang ngajarin kita gimana cara supaya ikhlas dalam kerja, itu seperti makanan, kita pasti butuh. Dan yang seperti ini harus dideketin terus. Jangan lupa sama guru Bang Farul yang pertama kali ngajarin, harus deketin terus kalau masih ada. Karena ini guru yang seperti makanan, artinya kita pasti butuh. Dan nggak mungkin kita cuma waktu-waktu aja, cuma sewaktu-waktu datang kepada dia. Pasti kita datang setiap hari. Ini ulama atau guru, jenis manusia yang pertama. Kemudian jenis manusia yang kedua, ini seperti obat. Obat itu butuh, cuma dalam waktu-waktu tertentu. Tidak seperti makanan. Kalau kita kan pasti sehari ketemu nasi. Kalau nggak nasi ya ketupat bentar ya. Iya Ustaz, ya ketupat, dia juga sarua kene. Kalau bukan nasi ya lontong. Pasti kita tiap hari ketemu. Tapi kalau obat jangan ketemu tiap hari. Ketemu tiap hari itu bisa overdosis, bisa kelebihan dosis nggak baik. Kalaupun memang harus ketemu itu biasanya buat penyakit yang tingkat kronis, memang harus konsumsi obat terus. Tapi umumnya orang dalam keadaan sehat itu pasti yang tiap hari ketemu ya makanan. Obat ntar aja kalau lagi sakit, nggak terus lagi sehat minum obat. Demikian juga perumpamaan orang jenis yang kedua ini seperti obat. Dia sangat kita butuhkan, tapi dalam waktu tertentu, nggak tiap hari kita butuh. Siapa contoh ini? Pak RT? Nggak ada Pak RT ya? Mana Pak RT? Pak RT. Pak RT itu kita butuh. Jangan disembarangin sama Pak RT. Bisa nggak dibikinin surat pengantar? Tapi apa tiap hari terus kita Pak RT pengantar dong? Besok lagi Pak RT pengantar. Pak RT saya mau nanya nih gimana doa mau nikah. Saya mau, kan nggak tiap hari kita butuh itu. Tapi sewaktu-waktu kita pasti butuh dengan pemerintah, pasti itu. Dan tidak setiap hari, tapi kita harus deketin juga dalam waktu-waktu tertentu. Pak RW, Pak Lurah, dalam waktu-waktu tertentu memang kita butuh. Dan orang-orang yang ada di sekitar lingkar pemerintahan, ngurusin kartu keluarga, ngurusin yang lain-lain itu pasti butuh. Tapi kita nggak tiap hari ngurusin itu. Dan ini harus kita posisikan sesuai dengan kedudukannya. Artinya kalau memang kita lagi membutuhkan, ya kita datang ke sana, kita silaturahim. Tapi kalau tiap hari ya jangan. Ustadz tiap hari ke rumah lurah, ada perlu apa itu? Kalau bukan proyek. Ada ustadz tiap hari ke rumah gubernur, ya jangan. Tapi sewaktu-waktu aja, kolo-kolo ya iso, tapi ngojo ngertino. Kalau tiap hari jangan, tapi kalau sewaktu-waktu ya boleh-boleh aja. Karena memang seperti obat. Seperti obat, kalau kita ada urusan penting, datengin gak apa-apa. Begitu juga obat, waktu kita puyeng minum, tapi jangan tiap hari. Bisa budak, minum obat warung mulu, bisa budak kuping. Jadi udah hilang ini apa pendengarannya, nggak pakai gara-gara apa, gara-gara minum obat warung mulu. Jangan. Kita juga begitu. Ada jenis orang yang kedua ini seperti pengampu pemerintahan atau pengelola pemerintahan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan juga perangkat-perangkat di atasnya. Ini seperti obat. Jangan disembarangin juga, karena sewaktu-waktu kita butuh. Sebagaimana sebagai obat, kita juga sewaktu-waktu butuh pada obat. Ini jenis orang yang kedua.
Kemudian jenis orang yang ketiga, perumpamannya seperti penyakit Pak Ibu, penyakit sama sekali kita nggak pengen kalau ada penyakit datang. Ada yang pengen sakit di sini? Nggak ada, pasti pengennya sehat. Nggak ada yang pengen penyakit datang, dan memang tidak ada manfaatnya penyakit. Ada jenis manusia yang ketiga seperti penyakit, memang tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita, nggak ada faedahnya, malah bisa bikin kita rusak. Ini jenis orang yang ketiga. Namun di sini Bapak Ibu, meskipun itu penyakit, tetap kita kalau merenungkan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Walaupun penyakit, meskipun kita memikirkan penyakit, kita mengenal penyakit dan kita menjauhkan penyakit, itu tetap dalam mengenal penyakit itu pasti ada pelajaran. Kenapa harus kenal penyakit? Supaya kita terhindar dari buruknya penyakit itu. Demikian juga jenis orang yang ketiga, ada orang maksiat terus, ada orang benar-benar jadi sampah masyarakat, penyakit masyarakat. Walaupun seperti itu keadaannya, tetap kita bisa mengambil pelajaran dari jenis orang yang ketiga ini. Berteman dekat jangan, kemudian ngambil manfaat dari dia, ikut nimbrung jangan juga. Sekali-kali enggak juga, enggak usah. Tapi kita bisa mengambil pelajaran supaya kita terhindar, jangan sampai kita seperti dia. Itu jenis orang yang ketiga. Jangan sampai keluarga saya seperti dia, dihindari, diberikan satu backup atau perlindungan supaya kita terhindar, jangan sampai nular. Nah, yang menarik di sini hadirin, Imam Ghazali fatajibu mudaratuhu. Imam Ghazali menyebutkan wajib berbelas kasih kepada orang yang ahli maksiat atau orang jenis yang ketiga ini. Walaupun seperti penyakit, tapi kita wajib kasihan sama orang ini. Orang sakit jangan ditampukin. Di sini orang sakit kira-kira ditampukin apa dikasihani, Bu? Kasihani, cuma diceger doang ditampukin. Orang sakit ditampukin baik. Ditampukin baik maksudnya. Ditampukin baik ya, orang yang nampukin tukang urut. Baik itu ditampukin aja maksudnya, Bu. Tampukin baik. Kalau orang sakit ya jangan kita tampukin, jangan kita kemudian kucilkan, jangan. Kasihani orang yang sakit ini. Jenis orang yang ketiga ini, orang yang tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita, bahkan justru bahaya karena dia seperti penyakit, tetap fatajibu mudaratuhu. Imam Ghazali menyebutkan wajib berbelas kasih kepada orang yang seperti ini supaya dia selamat atau terentaskan dari kemaksiatan. Ada sampah masyarakat misalnya, kerjaan yang mabuk, kalau nggak mabuk dia sama aja nyimeng, mabanya beda. Kalau nggak mabuk pokoknya dia rampas atau merampok orang, maling segala macam. Ini jangan kita kemudian anti kepada dia, benci, apalagi sampai kita menghakimi dia dengan cara yang tidak sesuai hukum. Jangan, tapi kasihan orang seperti ini. Gimana caranya supaya dia bisa terentaskan dari maksiat ini? Bagaimana supaya dia bisa terselamatkan, supaya hidupnya nggak melulu seperti itu. Sekali-kali kalau ketemu ya kita tegur, kita sapa misalnya. Besok ketemu kita tegur, kita sapa, nggak apa-apa. Kali ada berkat lebihan dari pengajian, kasih dia. Niatin berkatnya itu karena udah dibacain tahlil sama Bang Thohir, niatin buat obat dia. Siapa tahu gara-gara makan nasi berkat itu dia mulai mau ngikut. Orang-orang yang seperti ini harus kita pandang dengan belas kasih. Famudaratuhu fatajibu mudaratuhu. Dan diantara belas kasih yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah sangat berbelas kasih kepada manusia. Al-mudarah bainan nas. Rasulullah sangat mengasihi manusia. Kepada istri Rasulullah sangat sayang, kepada keluarga, bahkan kepada orang-orang yang ahli maksiat Rasulullah itu sayang, kasihan melihat orang yang belum bisa taubat, belum bisa menghentikan kemaksiatannya. Kita juga seperti ini, diharapkan kita terhadap orang jenis ketiga yang seperti penyakit ini jangan anti, jangan dikucilkan, apalagi jangan kita kasari dia, jangan.
tapi sayangi dia artinya belas kasih dia dengan cara yang bijak. Sayang, berikan sedekah atau berikan sesuatu yang membuat hatinya itu luluh. Kalau melihat ini jamaah Al-Hidayah, saya tahu kalau pulang pengajian pasti saya kasih. Itu lama-lama luluh Pak, karena pemberian itu pasti secara tabiat atau secara sifat aslinya, orang yang sering diberikan oleh orang lain itu pasti jadi budaknya orang yang memberi. Dia pasti lama-lama nggak enak. Iya, masa tiap hari ini, tiap hari dikasih berkat asal pulang kajian, masa iya motornya gue colong, motor ustad, motor ustad. Padahal ustadnya tiap hari ngasih berkat, masa iya. Walaupun ada kesempatan, tapi dia lihat dia ngasih berkat tiap hari, masa iya. Itu nggak enak akhirnya. Berbelas kasih dengan orang yang jenis ketiga yang seperti penyakit ini, walaupun dia tidak ada manfaatnya, tetap kita wajib berbelas kasih. Mohonkan kepada Allah juga, jangan lupa doanya supaya dia itu bisa insaf. Itu diantara belas kasih kita. Kemudian jenis orang yang ketiga ini, Bapak Ibu, ini orang yang juga di dalamnya kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita anggap bahwa mencuri itu buruk, maka kita jangan sampai mencuri. Kalau kita menganggap bahwa bikin ulah atau menjadi biang keributan di lingkungan itu buruk, maka kita jangan sampai bikin ulah atau jadi biang keributan, dan seterusnya. Mir'atul mu'min, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang Islam itu cermin orang lain. Jadi kita melihat, kalau kita nggak suka sama orang yang suka gibah, maka kita jangan gibah. Kalau kita tidak suka sama orang yang ahli maksiat, maka kita jangan maksiat. Kalau kita tidak suka dengan orang yang suka bikin keributan, maka kita jangan bikin keributan. Meskipun lewat grup WhatsApp, jangan bikin onar aja dalam grup WhatsApp. Yang ada nanti dikeluarin sama ketuanya. Itu mir'atul mu'min, artinya cermin. Gimana kita mengukur diri kita, caranya dengan melihat perilaku orang lain. Ini yang disebut dengan pelajaran. Orang yang bahagia, yang selamat nanti dunia akhirat adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Maksudnya orang lain dijadikan sebagai cermin, dijadikan sebagai satu tolak ukur. Kalau saya nggak suka dia ngerebut laki orang, misalnya begitu, maka saya nggak boleh ngerebut laki orang. Itu buat ibu-ibu. Kalau buat bapak-bapak, kalau dia nggak suka melihat orang rebut bini orang, maka saya jangan kayak dia ngerebut bini orang. Buat bapak-bapak tuh, jadi sebagai cermin ya, bapak-bapak. Lagi bapak-bapak sini mah nggak ada yang niat juga, nggak ada ya. Insya Allah ya, baik-baik semuanya. Inilah 3 jenis manusia atau 3 jenis orang yang perlu kita teliti atau kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama seperti makanan, yang kedua seperti obat. Ini sering kali nih Bu, kira-kira orang minum obat mulu bakal sembuh nggak Bu? Tergantung makan nggak dia. Obat mulu makannya kagak, besok mati. Iya, obat dari dokter saya minum terus, Ustaz, obat dari dokter habis saya balik lagi. Bapak makan kagak? Makan nggak pernah. Ya pantas kagak sembuh orang kagak makan, obat aja yang dimakan. Karena yang penting itu makanannya, obat ya sesekali aja dalam waktu-waktu yang memang ditentukan oleh dokter. Jangan dibalik, jangan obatnya tiap hari, makannya seminggu sekali, jangan. Pasti nggak bakal sembuh. Begitu juga dalam menyikapi manusia. Guru, ulama, ini emang harus tiap hari. Kalau bisa kita ketemu guru atau ketemu orang yang bisa kita mintai pendapatnya, kita bertanya, itu tiap hari. Harus seperti itu. Datengin guru tiap hari, datengin ulama tiap hari, atau datang ke majelis tiap hari.
Jangan dibalik, waktu butuh doang ketemu sama guru. Ngaji nggak pernah, begitu datang sowan minta tolong, guru saya ada masalah nih. Padahal ngaji nggak pernah. Kenapa emang bang? Bini saya pergi, bodoh amat kata guru. Ngaji kagak pernah, begitu susah balik ke guru. Jangan. Jadi guru memang harus tiap hari kita datangi majelisnya atau pengajian-pengajiannya. Yang kedua tadi pemerintahan, contohnya orang yang ada di pemerintahan itu ya sekali-kali aja. Pak RT juga ribet ngurusin orang tiap hari didatengin. Jangan, tapi kalau lagi perlu aja. Coba Bapak datang ke Pak RT Junda tiap hari, besokannya langsung dia, lu ntar kalau kemari, kalau lagi butuh aja ya jangan tiap hari kemari, pasti digituin. Ntar kalau mau perpanjang baru kembali lagi, ntar kalau lagi butuh surat pengantar baru kembali lagi, jangan tiap hari. Nah, seperti jenis yang kedua ini, obat ya hanya dalam waktu-waktu tertentu. Orang-orang seperti dalam lingkar pemerintahan kita butuh juga, ini dalam waktu-waktu tertentu. Izin mau ngadain maulid, itu kan pas maulid doang. Izin mau ngadain tabligh akbar, itu pas waktu acara doang. Jadi jangan tiap hari. Kalau perlu ada rutin ya boleh, rutin cukuplah, misalnya sebulan sekali. Jangan tiap hari karena itu seperti obat. Nah, ini penjelasan dari Imam Ghazali tentang 3 jenis manusia. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita ambil manfaatnya. Lebih kurangnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah.